Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya yakin semua luar biasa. Mari pagi hari ini kita sembah Tuhan, kita memulai hari ini dengan melibatkan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang mulia, dan Tuhan yang sungguh mengasihi kita. Mari sama-sama kita sembah Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita sembah Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita sembah Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Sembah Kau Tuhan, oh Jesus, Jesus, penuhi tempat ini, penuhi hati kami, haleluya. Roh-Mu penuhi kami Tuhan, kami mengucapkan syukur kami kepadamu Yesus. Kau Allah yang baik Tuhan, Kau Bapa yang baik Tuhan Yesus. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Yes, Lord Jesus. Kau sungguh baik Tuhan. Yesus Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa di surga, Allah yang sangat baik dan amat baik. Terimalah sembah dan pujian kami ya Bapa. Terimalah sembah dan pujian kami Tuhan, sebagai dupa yang berbau harum bagi persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang nyata Tuhan, menjamah setiap kami dalam setiap pergumulan kami. Kami tahu masih ada Tuhan, dan kami percaya Tuhan memberkati pagi hari ini Bapa. Kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kami Bapa, dimanapun kami berada. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, apa kabar? Pasti luar biasa Saudara ya.
Hari-hari gini kita tentu menghadapi banyak pergumulan dan tekanan hidup yang bertubi-tubi. Ya, setelah kita lewati masa-masa pandemik yang luar biasa tinggi, sekarang sudah mulai turun, saudara. Tetapi kita tetap menjalankan prokes, saudara, ya, biar bagaimanapun. Nah, di tengah persoalan ini, saudara, kita nggak bisa lari dari persoalan, saudara. Kita harus selesaikan persoalan demi persoalan. Memang di balik persoalan itu ada tekanan hidup, saudara. Tekanan hidup itulah yang harus kita kendalikan dan tentunya bersama Roh Kudus yang memampukan kita, saudara. Amin. Hari ini kita belajar tentang memiliki hati yang lemah lembut, saudara. Kita baca di Matius 5 ayat 5 dikatakan, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Luar biasa janji Tuhan, saudara. Memiliki bumi, mewarisi bumi, saudara. Bukankah hal itu yang kita inginkan, saudara? Menikmati apa yang Tuhan berikan dari penciptaan bumi ini, saudara. Dari segala sumber daya yang ada, Tuhan mau berikan buat kita, saudara. Tapi ada syaratnya, saudara. Kita harus memiliki hati yang lemah lembut. Nah, ini barang langka sekarang, saudara. Di tengah pandemi begini, saudara, ya. Maunya kita bersumbut pendek, kita cepat marah, kita emosi, kita nggak bisa mengendalikan, saudara, hidup kita. Bahkan respon hati kita, saudara. Saudara, kita akan membahas tentang hal ini, saudara. Ini penting, saudara. Bukan satu kebetulan, saudara. Ingat, ini masalah lemah lembut, bukanlah masalah lemah gemulai, ya. Bukan juga tentang hati yang mudah diombang-ambing, saudara. Tetapi ini bicara tentang adanya kekuatan ilahi dan kemenangan dalam sebuah kelemah lembutan, saudara. Mungkin saudara mengalami pergumulan dalam keluarga, di pekerjaan, ya. Ada orang-orang yang membuat jengkel, ya, gara-gara masalah sepele. Hanya gara-gara misalkan saudara merokok, misal di samping kita ditegur malam diam saja. Ada cerita ketika suatu saat saya makan siang di kantor, saudara, dengan teman-teman di suatu warung, kami makan dan memang tuh warung ruang terbuka, saudara. Nah, ketika kami datang duluan, kami udah siap dong cari posisi. Tapi gak lama ada pengunjung lain, saudara. Dan pada saat itu, karena itu ruang terbuka, dia mengambil rokok dan menghisap rokok dan asapnya otomatis mengelilingi kita, saudara. Dan kita tegur, saudara. Hasil adalah bahwa bukan orang itu yang mematikan rokok itu, tetapi malah dia negur, Bapak kalau mau tempat yang tidak ada rokok, silakan ke mall. Jadi di situ tidak ada gangguan. Saudara, kalau kita mau mengandalkan kedagingan kita mungkin bisa marah, ini orang gimana ya. Tetapi kita karena kita memiliki roh Tuhan, kita akhirnya minggir dan akhirnya mengalah, saudara. Ujian demi ujian kita harus lalui dalam hidup ini, saudara. Ya. Kita diajar untuk mengalah, sabar dan memiliki kelembutan hati. Kita mungkin terpicu emosi, ya. Bahkan kita mudah untuk mengamuk atau kita marah, saudara. Tetapi Tuhan menetapkan standar kepada kita di balik kelembutan, di balik kita mengalah, saudara. Ada ketegasan dalam diri kita yang Tuhan tanamkan. Memang kita boleh lemah lembut, kita boleh mengalah, tetapi bukan berarti kita kalah, saudara. Bukan kita berarti kalah saja, tetapi ada kekuatan di balik itu semua, saudara. Ada ketegasan, kita memegang prinsip-prinsip nilai ilahi yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Saudara, untuk itu kita belajar, saudara. Bahwa lemah lembut bicara tentang ketegasan, mengacu kepada firman Tuhan, namun dikemas dalam bentuk kelemah lembutan, saudara. Nah, inilah yang susah-susah gampang, saudara. Kita perlu latih, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kelemah lembutan terkait dengan ketegasan, saudara. Ketegasan bukan berarti kita berkata kasar, kita mengatakan ketegasan sesuai dengan apa yang konteks firman Tuhan katakan. Sehingga kita punya dasar untuk menegur, memberi shalom, memberi didikan dengan dasar firman Tuhan. Sehingga kita punya alasan untuk mengatakan ketegasan itu. Tapi kita sampaikan dengan sikap hati yang lemah lembut yang Tuhan Yesus ajarkan, saudara. Maka kita akan menjumpai bahwa nilai-nilai Kristus menjadi nyata. Dan apa yang kita lakukan menjadi berkat buat orang lain. Kita menjadi batu sandungan, tidak akan, saudara. Kita akan justru menjadi pembawa damai sejahtera, saudara. Saudara dikasih Tuhan, ada 4 hal setidaknya, saudara. Kita belajar bagaimana kita memiliki kelembutan hati. Mazmur 37 ayat 11 dikatakan, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Syaratnya, saudara, kita harus bergembira,
memiliki sukacita itu, saudara. Kenapa penting, saudara? Ketika kehadiran kita di satu komunitas, dalam marketplace maupun di dalam pelayanan, saudara, orang-orang sekitar kita, komunitas sekitar kita merindukan kehadiran kita, saudara. Itu suatu hal yang Tuhan inginkan, saudara. Bukan sesuatu yang, ada dia, kabur yuk. Bahkan itu akan menjadi batu sandungan, saudara. Jangan, saudara. Tuhan mengajarkan kita, di 1 Korintus 9 ayat 27 dikatakan, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak, saudara. Ya saudaraku, ini penting buat kita semua. Bagaimana kita bisa menghadirkan damai sejahtera Allah dalam komunitas kita, minimal mulai dari keluarga kita dulu, dari Yerusalem kita dulu. Ring 1 kita, ring 2-nya adalah mungkin dalam pekerjaan kita, ring 3-nya kemudian mungkin dalam gereja, dan ring 4-nya adalah komunitas kita dimanapun kita terlibat. Saudaraku yang kasih Tuhan, semuanya itu Tuhan inginkan kepada kita supaya kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut tetapi memiliki ketegasan sesuai prinsip dasar firman Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Saudara, di sini Tuhan juga mengajarkan kepada kita untuk memiliki hati yang lemah lembut. Ya. Seperti yang dikatakan di Matius 11 ayat 29 dikatakan, "Pikul kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan." Saudara. Ini janji Tuhan, saudara. Kita bisa tenang, saudara. Ketika kita berdamai dengan semua orang, kita akan memiliki damai sejahtera. Artinya kita harus menempatkan kelemah lembutan itu hadir di dalam setiap hidup kita. Ketika respon kita terhadap tekanan hidup, pergumulan hidup, bagaimana respon hati kita, saudara? Kita harus tetap memiliki kelemah lembutan, tetapi kita pegang prinsip, aku tidak mau kompromi dosa, aku tidak mau berjalan di luar jalan Tuhan, aku mau tetap memegang jalan Tuhan. Tetapi aku tidak merespon dengan kasar, aku tidak berkata dengan kasar, tapi aku tetap meresponnya dengan kelemah lembutan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua, yang ketiga, orang yang lemah lembut pasti memiliki penguasaan diri. Selain tadi juga rendah hati, kita harus memiliki penguasaan diri, saudara yang dikasih Tuhan. Ingat gak ketika Tuhan Yesus, orang Farisi datang ya, menyeret seorang perempuan yang ketahuan berbuat zina. Dan diseret kepada Yesus. Nah, orang-orang Farisi menguji Yesus pada situ. Dan dikatakan menurut hukum Musa, orang seperti ini harus dirajam batu. Bagaimanakah menurutmu Yesus? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Di dalam Yohanes 8 ayat 7 dikatakan, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Di saat itu Yesus menunjukkan dia menahan amarahnya dia kepada orang Farisi yang salah kaprah, saudara. Dan juga menahan emosinya kepada wanita yang berdosa itu. Dikatakan seperti itu, saudara. Yesus menahan diri. Barang siapa yang tidak berdosa silakan merajam perempuan. Dan tidak ada yang melakukan, saudara. Tetapi di balik itu semua dengan hikmat Tuhan, Yohanes 8 ayat 11 mengatakan, kata Yesus kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Disitulah kelembutan Tuhan Yesus kepada perempuan itu untuk mengatakan tidak berdosa lagi. Ada kelembutan Allah, ada nilai-nilai pengampunan, saudara. Ketika kita menegur seseorang dengan kelemah lembutan, ada dasar firman Tuhan yang kita sampaikan, sehingga tidak sia-sialah apa yang menjadi tujuan nilai-nilai ilahi ditanamkan kepada orang di sekitar kita, saudara. Jangan berbuat dosa lagi, saudara. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, lemah lembut diperlukan ya. Beriringan dengan ketegasan kita kepada prinsip firman Tuhan, tidak mudah diombang-ambingkan. Lemah lembut bukan berarti kita diombang-ambingkan, tapi lemah lembut berarti kita memegang prinsip Allah. Bukan asal marah, bukan asal ciduk, bukan asal geram, tetapi ketegasan yang mempunyai landasan kebenaran firman Tuhan. Itu jauh lebih penting, saudara. Itu penting banget, saudara ya. Yang terakhir, orang yang lemah lembut pasti memiliki penyerahan diri yang total, saudara. Tuhan Yesus ngajarin di Filipi 2 ayat 6-8. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosokkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan seperti manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Mari kita belajar dari Allah Bapa kita. Tuhan Yesus Kristus menunjukkan kesetiaannya sampai dia mati. Dia memiliki penyerahan diri total kepada Allah Bapa. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita izinkan Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kita,
agar kita memiliki ketegasan ilahi, tapi kita juga meresponi setiap pergumulan, setiap tekanan yang dihadapi kita dengan kelemah lembutan. Pasti saudara akan diberkati dan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan. Seperti janji Tuhan dikatakan tadi Matius 5 ayat 5, kita akan mewarisi bumi, saudara. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya saudara akan mengalami pulihan demi pemulihan. Mari kita berdoa, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami diingatkan Tuhan untuk tetap memegang firman-Mu Tuhan sebagai landasan Tuhan. Kami memiliki hati yang lemah lembut. Kami memegang prinsip nilai-nilai Tuhan dalam hidup kami. Tapi kami juga merespon dengan sikap hati yang lemah lembut ketika kami mengalami tekanan. Berikan kami kemampuan ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dimanapun saudara kami yang berada. Tuhan, baik yang sedang sakit, yang sedang dalam pergumulan, sedang dalam persoalan, kerjaan, dalam keluarga, dalam menantikan usaha mereka berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan jamah satu-satu setiap umat-Mu Tuhan. Kau mengasihi mereka Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Mari Tuhan, Kau ubahkan Tuhan juga. Biarlah hati kami Tuhan memiliki kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang penuh lemah lembut. Kami belajar mengampuni. Ketika kami mengampuni ada mukjizat kesembuhan. Dan kami boleh menerima mukjizat kesembuhan itu karena kami mau mengampuni, ada kelembutan. Terima kasih Bapak. Oh puji Tuhan, terima kasih Bapak. Bapak dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk pemerintah Tuhan, untuk bangsa negara kami Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kau berkati pemerintahan kami ini Tuhan, agar boleh menjalankan pemerintahan ini Tuhan dengan roh yang takut akan Tuhan. Dan kami juga Tuhan boleh melalui masa-masa sulit ini Tuhan. Tuhan berikan hikmat bagi pemerintah kami Tuhan. Dan kami juga Tuhan diberikan keleluasan untuk memuji dan membesarkan nama-Mu di gereja-gereja-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Dan kami menerima berkat yang daripada Tuhan di dalam nama Yesus. Setiap kita percaya sama-sama katakan amin. Amin. God bless you. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan.